Selamat datang kembali teman-teman di channel Motovun Indonesia. Dan di depan saya sekarang udah ada Next Crossover, salah satu matic Suzuki yang ternyata teman-teman masih banyak yang penasaran juga ya, karena sempat beberapa ada yang request untuk di-review di Motovun Indonesia. Lantas kira-kira seperti apa review kami tentang motor ini? Saksikan terus. Pertama-tama kita lihat dulu dari segi desainnya si Suzuki Next Crossover ini teman-teman. Ya seperti kita tahu, motor ini tuh basicnya mengambil dari Suzuki Next 2 ya. Jadi emang bodinya tuh udah dia banget lah. Desainnya ramping, terus lancip-lancip, jadi di sini lancip. Jadi kayak aerodinamis banget. Tapi karena dia judulnya crossover, yang paling membedakan adalah, nah, setang. Setangnya pakai model telanjang teman-teman, dan dia lumayan tinggi ya, agak baplang gitu. Itu untuk mendukung handling si pengendaranya di jalan-jalan light off-road. Kemudian juga dia speedometernya pakai model terpisah karena nggak ada covernya atau nggak ada batoknya. Di sini ntar kita bahas isinya di fitur teknologi. Terus membedakan lagi adalah warna dari kaliper depannya dan suspensi belakangnya. Di saat bodi-bodinya hitam, kalipernya dan shocknya pakai warna merah yang sangat cerah ya teman-teman ya. Speknya sih dia sama kayak standarnya Next. Dia Nissin 1 piston dan dia pakai cakram yang cukup kecil juga, 190 mm kalau nggak salah, atau 200, kecil banget. Warnanya cerah merah, sedangkan yang belakang pernya juga warnanya merah springnya, jadi hidup banget. Kemudian juga di Next Crossover ini adalah menggunakan stripping yang lebih atraktif nih ya di sini, dengan tulisan crossover yang cukup besar untuk menunjukkan jati diri motornya gitu. Kemudian dari segi desain lagi yang mendukung dari tampilan crossovernya adalah penggunaan ban. Bannya tetap pakai lingkaring 14 inci, cuman sama Suzuki ini disematkan ban dengan model dual purpose ya dari IRC. Ukurannya yang belakang itu 90/90, kalau yang depannya 80/80. Jadi cukup mendukung juga, dan dia ini motifnya itu kayak ban-ban flat track gitu, dual purpose lah. Jadi artinya bisa dipakai di jalan on road yang halus, bisa juga dipakai jalan off road. Cuma off roadnya yang masih semi off road ya, atau light off road ya, nggak yang blok-blok banget. Ya cukup oke sih, karena di saat kompetitornya kayak Beat Street gitu kan, meskipun tampilannya kayak begini modelnya, cuma dia pasti pakai ban on road. Nah ini bannya udah ban dual purpose. Walaupun Suzuki Next Crossover ini lahir di era yang udah cukup modern saat ini ya teman-teman ya, tapi ternyata suguhan fiturnya masih terbilang basic. Seperti lampu-lampunya ya, yang masih pakai bohlam, belum ada LED. Walaupun ada sih aksesoris resminya, dia lampu utamanya diganti dengan yang model LED gitu. Cuma basicnya bawaannya tetap bohlam. Terus juga masih absennya parking brake lock, sayang banget di sini. Nggak ada nih. Terus juga masih absennya side stand switch. Jadi walaupun standar sampingnya turun, mesinnya masih tetap hidup gitu. Kemudian apalagi ya fitur yang absennya? Ya apalagi fitur-fitur modern kayak keyless atau stop start system gitu ya. Aduh makin sedih banget. Dan yang paling menjual dari Suzuki Next Crossover ini adalah tentu aja penggunaan speedometer digital ya. Karena udah digital, dia membaca kecepatannya ini udah nggak pakai kabel yang di depan nih teman-teman. Dia membacanya dari belakang nih. Nih sensornya di sini nih, di gearbox atau di final gear atau di ratio belakang. Cuma nggak ada tutupnya gitu. Jadi kalau matic Honda gitu kan biasanya ada cover ya, hitam gitu ya. Kalau ini nggak ada gitu. Kayak ya udah gitu aja. Lihat speedonya lah. Desainnya sih kalau dilihat-lihat tuh kayak ini ya, kayak Suzuki GSX 150 ya. Tapi ternyata isinya beda nih teman-teman. Kita hidupkan. Nah, ini ada lampu check engine atau MIL, malfunction indicator lamp. Di sini ada sein kiri kanan. Ini ada lampu jauh. Oke, kita lihat isinya. Dan ternyata enak banget teman-teman. Kenapa enak? Karena nih dimensi atau ukuran informasi itu gede-gede banget gitu. Jadi bener-bener jelas banget dilihatnya. Seperti ini penunjuk kecepatannya gede banget. 3 bar di sini angkanya ntar. Terus juga dia ada fuel meter. Lumayan gede ya balok-baloknya. Terus juga ini odometer. Ini jam digital tuh gede banget angkanya. Kemudian di sini ada 2 tombol. Yang pertama tombol select untuk mengganti. Nah ini ada trip A, ada trip B, ada voltmeter, dan balik lagi. Kalau ini sih untuk reset ya. Jadi misalnya trip A kita reset gitu, akan lama beberapa detik. Gitu. Emang isi informasinya juga nggak terlalu banyak sih. Pokoknya nggak ada average fuel consumption, nggak ada fitur nggak ada informasi lainnya lah. Cuma basic trip aja. Fitur lainnya juga yang menjual di Suzuki Next Crossover ini adalah Easy Start System. Jadi ini fitur yang untuk memudahkan, namanya aja easy ya. Jadi untuk menyalakannya itu si pengendara nggak perlu tekan lama. Kan biasanya kalau nyalain motor tuh
Pencet rem, terus di starternya tekannya sambil nunggu mesin hidup ya. Kalau ini nggak perlu. Tekan rem, pencet starter sekali aja. Nah, maka si dinamo starternya akan muter selama beberapa saat, beberapa detik, hingga mesinnya hidup. Berikutnya kita akan bahas akomodasi penyimpanan yang juga merupakan sebuah kepraktisan yang dihadirkan oleh sebuah motor matic. Untuk di Next Crossover ini, bisa kita lihat di tengahnya ini udah gede banget teman-teman. Lihat tuh, wih sejengkal mah lebih banget tuh. Artinya ini teman-teman bisa bawa barang yang cukup besar di sini ya. Ini juga gede banget, tapakan kakinya juga luas tuh. Buat ukuran sepatu 42 masih aman banget. Kemudian di sini ada gantungan barang yang cukup kuat gantungan barangnya ya. Nggak letoy-letoy banget. Terus juga ada dua laci kompartemen di kiri dan kanannya. Sayangnya emang nggak dilengkapi dengan power outlet. Jadi teman-teman belum bisa mengisi daya menggunakan Next Crossover ini ya. Harus nambah sendiri. Kita lihat kapasitas si lacinya yang kiri. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini botol 600 ml. Oke, bisa masuk dengan mudah dan pas banget tuh di ujungnya. Dan dia bisa menelan hampir separuh botol, jadi nggak takut botolnya loncat juga karena lumayan dalam. Begitu juga yang kanan, kapasitasnya mirip, cuma di sisi atasnya agak sedikit sempit aja karena ada kunci kontak ini. Cuma masih aman sih. Terus kita lihat di bawah joknya. Oh iya, untuk membuka joknya, kunci kontak dari Next Crossover ini belum terintegrasi dengan jok teman-teman. Jadi kalau kita mau buka jok, kita harus pindah kuncinya ke sini. Asli ini kayak jadul banget gak sih? Oke, seperti ini kurang lebih isinya. Bagasinya nggak terlalu gede-gede banget sih sebenarnya ya. Ini ya ngepas aja sih kayak buat naruh lap, sarung tangan gitu kan. Cuma kalau untuk jas hujan kayaknya dilipatnya harus kecil banget biar bisa masuk ke sini. Harus kecil banget lipatnya. Di sini juga kita dapat toolkit, ada kunci busi dan ada obeng. Di sini aki nih, ini lumayan makan tempat ya akinya nih, makanya ruangnya sisa sedikit. Terus di sini ada tangki bensin. Kecil, kapasitasnya cuma 3,6 liter. Ini salah satu sedikit kelemahannya sih ya, karena untuk dipakai jalan jauh jadi mesti rajin mampir pom bensin karena kapasitasnya mungil. Lantas bagaimana dengan posisi berkendara dari Suzuki Next Crossover ini? Sebelumnya, saya mau mengapresiasi dulu ini joknya yang ternyata punya kulit cukup lentur teman-teman. Lentur, lembut, dan ini enak banget asli buat jalan jauh. Begitu juga didukung oleh busa jok yang tebal dan empuk juga. Asli lah, ini benar-benar langsung memberikan impresi yang sangat nyaman di awal-awal saat dinaiki. Coba kita duduki ya. Oh ya, tinggi saya 170 cm. Dan tinggi jok Next Crossover ini nggak disebutin di website ya. Jadi kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah, lihat, kedua kaki saya itu bisa napak dengan sangat amat sempurna teman-teman. Bahkan lebih menekuk tuh ya. Jadi emang sangat-sangat bersahabat. Itu juga didukung oleh jok yang ramping. Jadi saat kaki kita turun kayak gini, ini tuh kayak benar-benar nggak ngeganjel. Dan ini nih, decknya ini ada lebih ramping gitu lakukannya. Jadi nggak kena betis saat turun gitu. Kemudian yang langsung kerasa juga adalah tentu aja setangnya nih. Setangnya yang baplang, tinggi, dan ternyata cukup lebar teman-teman. Jadi emang harus agak sedikit berhati-hati ya kalau lagi di macet-macetan. Takutnya ini nyenggol dan juga ini lebih sejajar dengan spion-spion mobil. Jadi lebih awas aja kalau lagi merayap di kemacetan seperti itu atau nyelip-nyelip. Cuma emang enak banget. Positif dari stangnya adalah, lihat nih, pundak jadi lebih tegap, tangan jadi lebih santai. Dia juga nggak terlalu menekuk ke dalam gitu ya, lebih keluar. Makanya ini kayak teker ada kebuka gitu, kayak gini. Posisinya enak banget untuk sebuah Matic Crossover. Selebihnya oke sih. Kaki juga tadi udah saya bilang lumayan luas, jauh juga dari sini, jadi nggak mungkin gampang mentok tuh. Luasa banget kakinya, seperti ini. Oke teman-teman, tadi saya udah nyobain si Next Crossover ini. Dan untuk impresi berkendaranya dari handling dulu ya. Meskipun beratnya mungkin emang gak terlalu ringan-ringan banget sih, 94 kg. Tapi karena emang masih di bawah 100 kg, dia masih kerasa lincah banget dan nurut banget. Apalagi suspensi dari si Next Crossover ini rasanya tuh kayak punya travel yang cukup panjang ya. Artinya kalau kita ketemu jalan yang cukup rusak, bebatuan gitu tuh jarang banget bottoming. Terus juga saat dipakai beboncengan,
dengan bobot saya yang 60 kg ini ya nggak ada bottoming, enak banget. Begitu juga saat melewati jalan yang pecah ataupun jalan semen gitu ya, jalan-jalan nggak rata tuh naik ini tuh kayak bles gitu, kayak benar-benar empuk aja gitu. Jadi suspensinya tuh benar-benar bekerja maksimal untuk meredam guncangan. Jadi pengendaranya atau pemboncengnya jarang banget ngerasain guncangan karena jalan rusak. Terus juga yang lagi kerasa apa lagi? Oh, remnya. Remnya ini punya feeling yang lumayan empuk teman-teman ya. Empuk dan ternyata emang pakem banget. Bahkan bisa langsung mengunci sampai nge-shot gitu ya. Apalagi kan bannya dual purpose kan ya. Jadi bisa lebih mudah untuk melakukan sliding atau mengunci rodanya gitu. Terus dari segi handling sih sepertinya itu aja cukup. Sama seperti di Suzuki Address, kemudian juga masuk ke Next2 dan sampai ke Next Crossover, mesinnya ini sama nih teman-teman, yaitu 113 cc, disebutnya SEP, Suzuki Eco Performance. Jadi crankcase-nya kecil, kapasitas olinya pun bahkan cuma 650 mili aja. Kemudian spesifikasinya tadi 113 cc, dia overstroke ya. Jadi stroke-nya tuh lebih panjang daripada diameter pistonnya. Jadi emang karakter torsinya kuat banget kerasa. Begitu juga dengan klaim tenaganya. 9,4 PS dan juga punya torsi 8,5 Nm dan itu dicapai di 6000 rpm. Jadi emang putaran-putaran rendah. Dan itu kerasa banget ketika tadi saya nyobain Next Crossover ini di sepanjang jalan ya. Emang fokus tenaganya, fokus akselerasinya ini memang difokuskan dan ditujukan untuk di putaran rendah dan tengah aja. Jadi untuk putaran-putaran rendah, stop and go, bermacet-macetan ini enak banget, termasuk responsif. Terus juga itu terasa dari settingan CVT-nya ini teman-teman. Jadi emang motornya ini agak sedikit menggerung di awal biar angkatan tenaganya itu lebih kuat. Makanya untuk baru pertama jalan itu emang dia rasanya agak gerung dikit. Cuma kalau udah jalan rasanya akan lebih responsif. Dan itu hanya kerasa di putaran bawah dan tengah. Karena kalau udah 70-80 hingga ketemu top speednya, mesinnya ini kayak udah tinggal glinding aja teman-teman. Jadi walaupun udah digas mentok, cuma naiknya kecepatan tuh perlahan-perlahan, gak yang terlalu kuat seperti di putaran rendah, seperti itu. Kemudian juga mesinnya juga halus, minim vibrasi juga, ciri khasnya Suzuki banget. Kemudian suara knalpotnya juga halus. Cuma yang cukup disayangkan adalah suara starternya. Jadi suara pinion starternya ini luar biasa berisik ya, kencang banget, bener-bener memberi kesan yang nggak modern banget lah, jadul banget ya. Penasaran nggak? Dengerin lagi lah. Ya, coba kita hidupkan lagi. Rasakan gentakannya. Waduh. Jadi kayak gitu teman-teman, lumayan berisik banget ya. Dan dia juga masih dilengkapi dengan kickstarter, jadi kalau emang akinya drop atau bosen denger starternya, mungkin lebih suka selah atau ngekick, silahkan aja sih. Kira-kira seperti itu teman-teman impresi kami mengenai Suzuki Next Crossover kali ini. Ya mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Dan untuk penghujung ini sebagai kesimpulan adalah mungkin motor ini cocok buat kalian yang nggak perlu gimmick ya. Maksudnya yang nggak perlu fitur-fitur gimmick atau fitur-fitur modern seperti lampu LED, kemudian juga kunci kontak keyless, unsur brake system, start stop, bla 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 segala macam. Cuma ini cocok banget buat teman-teman yang emang untuk memperdulikan build quality, kemudian impresi berkendara yang menyenangkan gitu ya. Karena emang ya kita tahu lah Suzuki tuh kualitas bodinya ini tebal banget. Kemudian juga di body plastiknya tuh presisi banget lah. Seperti biasa potongan-potongannya tuh oke banget. Dinaikinnya nyaman, di berkendaranya juga asik banget. Meskipun emang ya fiturnya masih lampu bohlam, nggak ada fast stand switch, ya harus dimaklumi sih. Cuma emang Next Crossover ini harus kalian tebus dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 19.495.000 menurut Jakarta. Ya, untuk yang mengerti kualitas dan impresi yang baik, mungkin kalian akan lebih memilih ini ya. Atau kita harus komparasi dengan kompetitor ya. Semoga kita menemukan unit ya, oke? Kalau gitu makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovlog Indonesia. Mampir-mampir juga ke channel TikTok kami yaitu Motovlog Indonesia. Dan juga ke channel YouTube kita yaitu ada Autofun Indonesia untuk melihat tentang mobil-mobil di sana. Kalau gitu sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye-bye.